Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Ibu, orang tua, peserta didik UPT SMP Negeri 3 Gresik. Yang sangat saya banggakan seluruh peserta didik UPT SMP Negeri 3 Gresik kelas 7 yang tahun pelajaran 2021-2022 ini secara resmi telah diterima sebagai peserta didik di UPT SMP Negeri 3 Gresik. Tiada kata yang pantas kita sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini kecuali ungkapan rasa syukur alhamdulillah kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana di tengah maraknya virus COVID-19 yang sedang menjadi keprihatinan kita bersama, seluruh bangsa Indonesia, bahkan seluruh dunia, Bapak Ibu, orang tua peserta didik, beserta anak-anakku peserta didik baru kelas 7 UPT SMP Negeri 3 Gresik diberikan oleh Allah sehat walafiat sehingga bisa bersama-sama meskipun harus melalui dunia maya secara virtual, bukan pertemuan atau pembelajaran secara tatap muka dalam melaksanakan kegiatan masa pengenalan lingkungan sekolah untuk peserta didik baru kelas 7 UPT SMP Negeri 3 Gresik tahun pelajaran 2021-2022. Mudah-mudahan nikmat Allah selalu bersama kita, yaitu nikmat sehat yang tidak tergantikan nilainya oleh apapun. Baik Bapak Ibu, orang tua peserta didik UPT SMP Negeri 3 Gresik dan juga anak-anakku yang sedang mengikuti kegiatan masa pengenalan lingkungan sekolah secara virtual pada hari ini. Pada kesempatan pagi hari ini, sebelum saya membuka kegiatan ini secara resmi, ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan kepada Bapak Ibu, orang tua peserta didik dan juga anak-anakku peserta didik kelas 7 UPT SMP Negeri 3 Gresik. Yang pertama, selamat dan sukses buat Bapak Ibu, orang tua peserta didik serta anak-anakku peserta didik UPT SMP Negeri 3 Gresik kelas 7. Bapak Ibu dan anak-anak telah melewati masa-masa yang melelahkan, masa-masa yang penuh dengan kekhawatiran dan kecemasan pada saat proses penerimaan peserta didik baru di tahun pelajaran 2021-2022 di Kabupaten Gresik, khususnya di jenjang SMP negeri. Begitu khawatirnya Bapak Ibu ditunjang lagi dengan situasi yang serba tidak memungkinkan. Ketika ada permasalahan, ada keluhan, ada hambatan, Bapak Ibu hanya bisa berkomunikasi dengan kami sebagai panitia melalui telepon atau melalui percakapan WhatsApp. Ini tidak hal yang mudah bagi Bapak Ibu dan juga bagi kami. Tetapi alhamdulillah, syukur kehadirat Allah, Bapak Ibu, orang tua peserta didik dan anak-anaknya, putra-putrinya sudah berhasil diterima di UPT SMP Negeri 3 Gresik. Sekali lagi, selamat dan sukses kami sampaikan kepada anak-anakku yang berhasil diterima di UPT SMP Negeri 3 Gresik pada PPDB 2021 ini. Yang kedua, saya pesankan ini kepada Bapak Ibu, orang tua peserta didik. Kami dari pihak sekolah, saya pribadi sebagai kepala sekolah dan juga seluruh Bapak Ibu guru dan tenaga administrasi yang ada di UPT SMP Negeri 3 Gresik ini sangat berharap bantuan dari Bapak Ibu orang tua siswa. Bantuan yang kami harapkan adalah mohon disempatkan, disisihkan waktunya, diluangkan tenaganya dan disisihkan pikiran Bapak Ibu untuk memberikan pendampingan kepada putra-putri Bapak Ibu
baik selama pelaksanaan MPLS berlangsung mulai hari ini, insya Allah akan berakhir pada hari Rabu tanggal 13 Juli 2021. Bapak Ibu, kami paham, kami tidak akan menuntut Bapak Ibu untuk selalu duduk di samping putra-putrinya. Yang dimaksud mendampingi di sini, Bapak Ibu orang tua peserta didik, tolong bisa memastikan, memantau, syukur-syukur bisa betul-betul duduk di samping putra-putrinya ketika melakukan pembelajaran. Minimal Bapak Ibu bisa berkomunikasi melalui telepon maupun percakapan WhatsApp. Memastikan bahwa putra-putrinya betul-betul melaksanakan atau mengikuti pembelajaran jarak jauh yang insya Allah selama 1 semester ke depan ini, sambil menunggu informasi lebih lanjut, semuanya pembelajaran akan dilaksanakan dengan sistem pembelajaran jarak jauh. Nah, karena apa Bapak Ibu? Tidak mudah bagi kami, Bapak Ibu guru, dan juga tentunya bagi Bapak Ibu orang tua peserta didik, sudah punya pengalaman 1 tahun kemarin ketika putra-putrinya ada di kelas 6 SD maupun MI, betapa susahnya, betapa sulitnya mengawal pembelajaran putra-putri panjenengan dengan sistem pembelajaran jarak jauh. Tidak sesederhana yang Bapak Ibu bayangkan. Putra-putri panjenengan cukup dibekali HP, diisi pulsanya, kemudian sudah bisa mengikuti pembelajaran. Tidak seperti itu Bapak Ibu. Yang dibutuhkan adalah motivasi, semangat, dampingan dari Bapak Ibu orang tua peserta didik, dan memastikan bahwa putra-putrinya betul-betul mengikuti pembelajaran jarak jauh dengan baik. Dan yang terakhir yang ingin saya pesankan kepada anak-anak, mulai hari ini semangat anak-anak, terus raih mimpi kalian, jangan pernah putus asa. Meskipun sekarang ini kita dalam masa-masa sulit pembelajaran jarak jauh, kami semua Bapak Ibu guru yakin ketika anak-anak memiliki semangat yang tinggi, kemauan yang kuat, keinginan yang tinggi untuk meraih mimpi kalian, meskipun dengan pembelajaran jarak jauh, insya Allah semuanya akan bisa memfasilitasi anak-anak untuk mengembangkan kompetensi yang sudah anak-anak miliki. Tetap semangat anak-anak, tetap sehat, belajar dengan jarak jauh. Kita berharap dan berdoa bersama, mudah-mudahan pandemi COVID ini cepat berlalu dan anak-anak bisa melakukan pembelajaran seperti semula, yaitu pembelajaran tatap muka bersama dengan teman-teman dan bertemu langsung dengan Bapak Ibu guru kalian. Baik, pada hari ini Senin 12 Juli 2021, dengan memohon izin dan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim, kegiatan masa pengenalan lingkungan sekolah peserta didik baru UPT SMP Negeri 3 Gresik tahun pelajaran 2021-2022 secara resmi saya nyatakan dimulai. Terima kasih, mudah-mudahan anak-anak selama MPLS ini sehat selalu dan bisa mengikuti kegiatan MPLS ini dengan baik dan tentunya tetap dengan sehat, gembira, bahagia, namun tetap serius. Baik anak-anakku dan juga Bapak Ibu orang tua peserta didik yang berkesempatan mendampingi putra-putrinya di MPLS hari pertama ini, setelah secara resmi saya buka kegiatan MPLS, berikut ini akan kami sampaikan hal-hal terkait dengan sekolah kita. Baik Bapak Ibu, yang pertama, karena kita adalah kali pertama berjumpa dengan Bapak Ibu meskipun tidak langsung tatap muka secara langsung, tapi kita secara virtual, saya ingin memperkenalkan diri dulu. Nama saya Sulistiorini. Biasanya anak-anak di sini dan Bapak Ibu guru memanggil saya Bu Rini. Saya asli dari Kabupaten Tuban Bapak Ibu, dan saya dilahirkan pada tanggal 5 Juli 1971. Saya tinggal di Perumgiri Asri, Blok D nomor 19, Kecamatan Kebomas,
Di UPT SMP Negeri 3 ini, jabatan saya saat ini adalah sebagai kepala sekolah yang bertanggung jawab atas segala pengelolaan manajemen sekolah ini, baik pembelajaran maupun manajemen yang lainnya. Saya rasa cukup perkenalan kita. Baik Bapak Ibu dan anak-anak semuanya, Bu Rini akan memperkenalkan apa sih mimpi UPT SMP Negeri 3 Gresik ini untuk kalian semuanya sebagai peserta didik yang menempuh pendidikan di UPT SMP Negeri 3 Gresik. Visi itu merupakan gambaran masa depan yang realistis, yang ingin diwujudkan dalam kurun waktu tertentu. Apa visi kita? Visi kita adalah bisa diwujudkan dengan melalui misi, yaitu pangkal dari perencanaan strategi sebuah organisasi, yang mana misi organisasi ini akan mengantarkan kita untuk menentukan tujuan dan sasaran yang akan dicapai. Inilah anak-anak dan orang tua peserta didik, Bapak Ibu orang tua, visi UPT SMP Negeri 3 Gresik adalah terbentuknya peserta didik yang cerdas, terampil, berkarakter dan peduli lingkungan. Cerdas di sini artinya seluruh peserta didik di UPT SMP Negeri 3 ini diharapkan memiliki pengetahuan yang luar biasa dari seluruh ilmu pengetahuan yang ditransfer oleh Bapak Ibu, yang didampingi oleh Bapak Ibu dalam menggalinya, maka akan menghasilkan peserta didik yang cerdas secara pengetahuan. Terampil, ilmu pengetahuan diharapkan bisa dimiliki oleh anak-anak dan diterapkan. Anak-anak terampil dalam menerapkan ilmu pengetahuan tersebut di dalam kehidupannya sehari-hari. Yang tidak kalah penting adalah UPT SMP Negeri 3 Gresik ini ingin membentuk seluruh peserta didiknya menjadi anak-anak yang memiliki karakter yang hebat. Salah satunya adalah karakter terhadap kepedulian lingkungan. Untuk meraih visi ini, Bapak Ibu dan juga anak-anakku, kita akan melakukannya melalui misi. Ada 8 misi yang bisa kita susun untuk meraih visi. Yang pertama adalah menyusun kurikulum UPT SMP Negeri 3 Gresik yang mengintegrasikan profil pelajar Pancasila serta peduli terhadap upaya pelestarian, perlindungan, dan pencegahan kerusakan alam. Yang kedua, mengembangkan model pembelajaran dan proyek berbasis teknologi informasi yang mengintegrasikan penguatan pendidikan karakter, yaitu profil pelajar Pancasila dan juga pendidikan lingkungan hidup. Yang ketiga, menghasilkan lulusan yang agamis, cerdas, terampil, dan berkarakter, serta memiliki kepedulian terhadap lingkungan dengan melakukan upaya pelestarian, perlindungan, dan pencegahan kerusakan alam. Yang keempat adalah mengembangkan sumber daya manusia yang berkarakter dan kompeten di bidang IT, serta mampu melakukan upaya pelestarian, perlindungan, dan pencegahan kerusakan alam. Kelima, mengembangkan sarana dan prasarana pembelajaran yang ramah lingkungan sebagai sumber belajar. Jadi sumber belajar bagi anak-anak nanti adalah sudah disiapkan, sudah dilengkapi oleh UPT SMP Negeri 3 Gresik, selain sumber belajar yang bisa anak-anak temukan sendiri di sekitar tinggal anak-anak. Yang keenam, mengembangkan pengelolaan sistem informasi manajemen yang berbasis IT. Pelayanan-pelayanan yang kami berikan semuanya berbasis IT, termasuk nanti ketika pembelajaran jarak jauh itu merupakan salah satu pengelolaan manajemen pembelajaran yang nantinya akan menggunakan e-learning yang ada di laman sekolah kita. Yang ketujuh, mewujudkan program kemitraan dengan instansi lintas sektoral, dunia usaha dan dunia industri, lembaga swadaya masyarakat, dan masyarakat sekitar dalam pembiayaan sekolah. Bapak Ibu orang tua peserta didik dan juga anak-anakku, perlu diketahui bahwa sebagai sekolah negeri, salah satu SMP negeri di Kabupaten Gresik, seluruh pembiayaan dari kegiatan yang ada di sekolah ini ditopang dari anggaran pemerintah, yaitu melalui dana pos APBN dan juga dana pos APBD dari pemerintah Kabupaten Gresik. Namun
tidak menutup kemungkinan untuk meningkatkan kualitas pembelajaran dan mutu pendidikan yang ada di UPT SMP Negeri 3 Gresik ini. Peran serta dari dunia usaha, dunia industri, kemudian masyarakat, terutama dari Bapak Ibu orang tua peserta didik, sangat kami harapkan untuk menopang pembiayaan, terutama untuk kegiatan-kegiatan dalam peningkatan mutu pendidikan yang ada di UPT SMP Negeri 3 Gresik. Kemudian yang terakhir adalah mewujudkan pengembangan penilaian yang berbasis IT. Anak-anakku semuanya dan juga Bapak Ibu orang tua, di sekolah ini ada beberapa kegiatan pembiasaan pada warga sekolah melalui budaya sekolah untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Nah, nanti ketika sudah pembelajaran tatap muka berlangsung, maka setiap pagi akan ada yang namanya program menyambut siswa dengan 5S. Salam, senyum, sapa, sopan dan santun di pintu gerbang sekolah, dan mengecek kelengkapan seragam sesuai tata tertib sekolah. Nah, di sini nanti berkaitan erat dengan mewujudkan profil pelajar Pancasila, yaitu pada profil pelajar Pancasila yang ada tentang disiplin. Ya, disiplin. Nah, di sini juga saling mengingatkan ya, untuk mentaati tata tertib sekolah. Yang kedua adalah laporan kehadiran siswa melalui fingerprint. Dan yang ketiga, membersihkan kelas dan lingkungan sesuai dengan tugas piketnya. Di sini untuk melatih anak-anak membiasakan jiwa gotong royongnya. Yang keempat, mengawali pembelajaran dengan 30 menit untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya. Ini adalah akhlak kepada negara kita. Kemudian membaca Al-Quran, ini merupakan keimanan dan ketakwaan kita sesuai dengan kemampuan siswa. Bagi yang beragama non-muslim, beragama selain Islam, bagi yang non-muslim bisa membaca kitabnya masing-masing dan kemudian dilanjutkan dengan berdoa bersama. Yang kelima, gerakan literasi sekolah yang menghasilkan sebuah karya pada akhirnya. Literasi ini sangat luas cakupannya Bapak Ibu. Di sekarang ini mulai diterapkan adanya asesmen nasional, yang mana di asesmen nasional ini ada 2 komponen yang diujikan, yaitu literasi dan numerasi. Maka gerakan literasi sekolah ini akan sangat penting. Selain untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila, ini juga untuk melatih anak-anak melakukan literasi yang mengembangkan kreatif untuk menuju profil pelajar Pancasilanya mandiri dan kreatif. Yang kelima, membuang sampah pada tempatnya sesuai jenis sampah. Ini terkait dengan program kita, akhlak kita pada lingkungan, peduli pada kebersihan dan lingkungan, karena bersih adalah pangkal sehat. Dengan lingkungan yang bersih, maka akan tercipta suasana belajar yang nyaman. Kemudian yang keenam, menyisihkan sebagian uang jajan untuk infak setiap hari Jumat. Nah, ini ada kebinekaan global, kemudian saling peduli, saling menghargai, saling menghormati orang lain, saling berbagi, dan juga akhlak kepada sesama manusia pada profil pelajar Pancasilanya. Yang ketujuh, mengakhiri pembelajaran dengan menyanyikan lagu nasional dan doa. Ini profil pelajar Pancasila yang pertama, yaitu bertakwa, iman dan bertakwa, kemudian juga berakhlak mulia. Itu Bapak Ibu, orang tua peserta didik dan juga anak-anakku, nanti pada saat pembelajaran jarak jauh masih bisa beberapa budaya ini kita terapkan, kita laksanakan, terutama yang nomor 1, mengawali pembelajaran dengan bersapa, bersenyum sapa dengan Bapak Ibu guru. Kemudian nomor 4 juga bisa kita laksanakan, nomor 5 sangat bisa, kemudian yang nomor 7 juga bisa kita dilaksanakan nanti. Baik, itu Bapak Ibu dan anak-anakku semuanya yang saya banggakan, peserta didik kelas 7, terima kasih, tetap semangat. Selamat mengikuti MPLS dengan santai, gembira, tapi jangan lupa tetap serius, karena
apapun yang dilakukan dengan santai, gembira, tapi tetap serius, insya Allah akan bagus hasilnya. Dan jangan lupa tetap menjaga protokol kesehatan, 5M tetap kita terapkan agar kita semuanya sehat selalu dan semoga bisa segera sirna dari muka bumi ini atas doa kita bersama yang namanya pandemi COVID-19 dan pembelajaran bisa dilakukan secara tatap muka. Terima kasih. Sekali lagi saya sampaikan kepada Bapak Ibu, orang tua peserta didik yang telah mendampingi putra-putrinya. Semoga bisa mendampingi selama 3 hari ke depan. Dan anak-anakku juga tetap semangat, ikuti MPLS dengan baik. Mudah-mudahan semuanya lancar, sehat semuanya dan bisa menyelesaikan dengan baik sampai nanti hari terakhir. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.